menghindari peluru ke arah cara lain. Sedangkan dari Ya serangan Jepang jauh jadi ampun, perhatian untuk kawan-kawan gila Rans kali sih. ini. Dan AWK udah mulai terbaca. Nyamuk Supply Rans. lane sudah gak dapat posisi yang enak. Dan dapat posisi yang Tapi gue yakin Brasilia itu nggak mungkin sepi karena udah banyak banget tim yang drop dari pesawat, kemudian udah mulai langsung ngadepin arah parasut mereka menuju Brasilia, dan terpantau saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim di Wow, Brasilia. 5 tim. ampun ADAP si kawan-kawan nih semuanya buru-buru banget pengen turun di Brasilia. Biasanya cuma no counter sama Rans doang, tapi kali ini no counter kedatangan tamu dari 2 tim komunitas, yaitu Elite Nine dan juga MK pakai Z yang turun di Brasilia. Artinya dari Gila segi sih, ujian gila. mereka juga bakal terkikis gitu kan. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah jalur rotasi yang biasa dimiliki sama kawan-kawan no counter atau Rans ini harus terpotong juga. Jadi nggak bakal bisa untuk memaksimalkan setiap resort atau setiap rumah yang ada. Artinya mereka kalau udah turun di satu kompon, udah mereka harus bertahan terlebih dahulu karena depan, belakang, kanan, kiri udah musuh. Rama dengan gesitnya langsung coba naik ke genteng demi mendapatkan vision untuk teman-temannya. Sementara teman-temannya juga masih coba untuk ngeluting di area sekitar. Nggak perlu jauh-jauh kali ini ya. Betul, nggak perlu jauh-jauh, yang penting deket, yang penting lootingannya dapet, ya kan. Habis itu kita pikirin bareng-bareng gimana caranya kita masuk ke checkpoint berikutnya. Tapi kalau ngapain misalnya kita sih? ngeliatin di area crossroads, sebenarnya sudah ada 2 tim yang udah bertengger di situ, dan itu adalah JRC bersama dengan MBR. MBR sendiri turun di crossroads juga bukan hal yang aneh ya, mereka juga emang biasanya turun dari situ sejak dari fase play-ins. Tapi dengan adanya JRC yang mengintai di area sekitar, ini bakal jadi satu PR tersendiri. Apalagi lu Ngapain lihat JRC? JRC ngapain? JRC diem doang, mengintimidasi cuy. Jarsinya nggak mau ngeluarin apapun, dia bener-bener diem. Tapi wow, zonanya agak bikin gue terkejut ya, karena mentalnya ke area atas crossroad di sana. Kalau kita perhatikan juga berarti yang mencoba untuk bermain di area bawah ini harus segera naik. Bahkan orang-orang yang mencoba untuk bermain di area skilots harus segera berpindah tempat terlebih dahulu. Kita melihat lagi kawan-kawan dari MBR kali ini yang masih coba memaksimalkan rumah Tayo, yang gue lihat resource-nya juga nggak seberapa, serta tidak ada satu tempat kabur juga yang cukup bagus. Ini kalau masing-masing anggota dari MBR keluar, mereka bakal ketahuan dari atas dan juga bawah loh. Ini udah mulai dijepit juga oleh kawan-kawan dari JRC. Maka dari itu ada Winesi juga yang seharusnya bakal menyisir daerah luar terlebih dahulu. Sedangkan udah ada yang coba bermain objektif kali ini. No counter sadar betul, ini Brasilia rame, gak perlu kita kontes, kita lepas aja. Looting secukupnya, looting sedapatnya, langsung berpindah terlebih dahulu ke tempat lainnya untuk memaksimalkan resource mereka juga gitu kan. Karena udah ada orang ketiga juga yang jelas kalau kita lihat udah ada UAV di sana yang memberitahukan posisi dari masing-masing tim. Namun nampaknya dari no counter juga masih belum mau menghancurkannya. Memang tujuannya adalah untuk Diem doang. berlari ke arah dia ya. Betul, tapi kalau misalkan dilihat-lihat ya, secara posisi dari no counter memang nggak terlalu nyaman. Cuman paling nggak minimal dia itu udah jauh dari bahaya yang berpotensi terjadi di area Brasilia. Tadi gue ada sempat notice juga dong, ada yang sedikit mau coba ngejar, ya kan? Tapi karena UAV-nya lewat langsung diurungin niatnya karena takut banget, ya nggak sih? Kalau misalkan tiba-tiba pagi-pagi kehilangan orang. Cuman kalau misalkan lo liatin dari Elite sendiri, ini tim dari Kunaksut yang sempat mau coba ngelakuin pengejaran ke arah si no counter. Ternyata satu orang yang udah dapat vehicle. Ini kesempatan bagus bagi Elite Nine karena mereka bisa muterin dulu area sekitar untuk nyari tipis-tipis. Kira-kira sebenarnya posisinya dari si no counter itu ada di mana aja? Nah itu dia yang harus kita cari dan harus kita lihat. Tapi tembakan udah mulai dibuka tadi oleh satu orang no counter dan juga Rans yang coba saling bertempur terlebih dahulu, di mana diserang Iki ternyata berhasil menemukan seorang Rans yang bagus untuk no counter. Mereka berada di posisi yang terlalu terbuka. Ini bakal jadi cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau kita melihat satu anggota dari JRC yang coba untuk berpindah dan keluar dari area crossroad, MBR kali ini tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dengan begitu mudahnya. Tapi sudah terjadi pengikisan terhadap anggota no counter. Tersisa 2 orang. Rans masih terus mengejar, masih terus mengintai, dan tidak akan membiarkan no counter ini cabut dengan nyaman juga. Karena kalau kita beralih lagi dan lagi, ada kawan-kawan dari Elite Nine yang akan bertemu. Fane kali ini coba membuka tembakan terlebih dahulu ke arah 2 orang sekaligus, tapi masih ada setup keluar juga yang bakal coba dibuka oleh kawan-kawan dari Poin. Sedangkan satu anggota dari area
Elite Nine udah mulai masuk, mendekat, double vector di tangan bersama dengan seorang Wan juga kali ini. Dan coba untuk menahan di sisi luar, AC Granite bakal coba dibuka untuk melakukan satu zoning. Namun kawan-kawan Void yang sudah terlanjur menyeberang akan sulit untuk melarikan diri, Mama Bigel. Betul, sulit banget ya Bagus untuk mereka banget melarikan tuh diri, apalagi di posisi mereka udah kena serangan terlebih dahulu. Kemudian untuk jalur dari bagus itu antar playernya posisinya. sendiri juga agak-agak sedikit berseberangan, jadi agak sulit untuk di cover. Ini Nah sekarang di sini, pegangan penuh itu benar-benar di sana dikendalikan oleh backup. si Elite Nine sendiri, karena dari Void-nya sendiri agak-agak sedikit kesulitan untuk melakukan regroup. Tapi kalau misalkan mereka mau regroup pun salah, nggak regroup salah. Nah sekarang ini posisinya tinggal nunggu Elite Nine kapan mau nyerang, dan bisakah sisa member Void yang berada di seberang sungai itu ngasih backup? Nah itu dia yang jadi masalah. Kalau sampai nggak bisa ngasih backup, ini bakal jadi berbahaya untuk kawan-kawan dari era Void 69 yang harus kehilangan 2 anggotanya. Tapi kalau kita lihat, udah ada satu zoning dikit bakal coba dilakukan, di mana kalau kita perhatikan juga udah ada lemparan-lemparan granat yang bakal coba dibuka. Tapi satu granat berhasil langsung mengenai satu F di sana, dan harus segera coba dibangunin. Rulinya pun harus coba tertumbangkan karena memang posisinya juga sudah mulai terbaca. Wan datang coba memberikan satu tembakan. Wow, kalah. Coba dimaksimalkan oleh seorang Alif untuk menyelamatkan posisinya. Volt yang berada di seberang coba memberikan bantuan sebisa mungkin dengan memberikan tembakan zoning. JFC dong datang. Tidak mau dan tidak berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Sedangkan di sisi kejauhan JRC juga udah mulai hadir, coba untuk menjadi orang ketiga, dan ini gak bagus untuk Void. Void bakal coba mundur terlebih dahulu dari 2 anggota yang ada di seberang, sedangkan dari seorang Alif akan dipaksa untuk melawan 1 lawan 2 kali ini dengan setup global seadanya dari seorang Wan, dan juga Alif sebentar lagi seharusnya bakal ketemu. Tapi Alif Gol keluar, 18 itu keluar aja. 17. Mohon maaf nih Alif, itu banyak banget, bakal bikin arena juga bisa Jangan gitu kan. di sini, Tapi kalau ya kita Om. perhatikan, mau nggak mau dari seorang Alif harus menyeberang terlebih dahulu, tapi udah mulai ketutup jalannya karena memang tembakan dari seorang Yok juga bakal ampun, terbuka. Ya harus kandas. Ya ampun, sayang banget itu keluar 17 harus hilang gitu aja. Mubazir! Itu gol 17, medkit 6 apa 9 itu mubazir banget, mubazir semubazir. Bisa dilutin gak sih? Nggak bisa harusnya Nggak kalau di bisa, air. Kalau di air nggak bisa. Itu udah gila sudah. Wah temannya sih golnya. mana yang dijepit itu resource banyak lagi, tapi nggak apa-apa deh. Ini kan nice try. Mbak itu hilang 1 ya, semoga tidak bisa dapat melawan lootingan sih. yang setimpal nanti kalau di revive ya kan, Betul. pakai revive point. Cuma tadi gue ngeliat itu dari Dranex sendiri juga udah mulai melakukan serangan. Gue melihat ada notification knockdown dari arah si Pio, tapi gue belum ngelihat apakah berhasil di confirm atau enggak, karena sekarang point of view kita ini masih berada di arah MBR yang saat ini lagi coba berhadapan untuk memantau area sekitar yang lagi dihuni sama Dragon Phoenix. Dragon Phoenix sendiri mereka juga nggak mau terlalu tergesa-gesa karena saat ini untuk di area crossroad memang agak-agak sulit untuk melakukan rotasi, apalagi dengan penjagaan yang lumayan ketat dari si MBR Epsilon. Nah karena tadi kalau gue lihat udah ada first rider strong nggak juga mau nih yang harus digas. tumbang di posisi 12. Gue nggak tahu gimana eksekusinya, tapi yang jelas ini ngebuat kawan-kawan dari first rider strong harus kesulitan untuk mengejar di game yang pertama. Oke, match masih ada 10, santai dulu kalau kata bapak gamenya gitu kan. Jangan Masih buru-buru banyak, juga untuk ambil 11 keputusan tim, karena memang masih belum selesai juga dari pertarungan yang ada. Sedangkan kalau kita perhatikan kali ini kawan-kawan dari Rans yang sudah mulai berapi-api, yang memimpin kill point leader kali ini bakal coba untuk melawan setup terlebih dahulu di Rumah Batu. Yang mana kita tahu Rumah Batu ini bakal memiliki vision yang cukup luas ke arah Brasilia. Namun di arah belakangnya juga ada bukit yang bisa jadi itu menjadi satu tempat buat lawan lu untuk ngebongongin lu. Artinya harus ada pembagian vision yang jelas. Sedangkan udah ada Dewa kali ini yang melihat anggota dari Arena Counter harus kandas 1 orang di sana. Rin Sisa tidak siapa akan yang bisa buat? selamat. Nggak bisa, dan itu akan jadi apa ya, free point kill untuk si Dewa United sendiri. Dan sekarang Dewa United udah bergerak lumayan menyebar satu player dengan yang lainnya, karena mereka juga si lagi Rans coba ngeliat area selalu sekitar apakah ini. ada satu compound yang bisa dipakai untuk looting terlebih dahulu. Nah kan sekalian kalian juga melihat ada ini keker-keker, apalagi kalau buka promo. Kalau misalnya kalian scam barcode sekarang, kalian bisa dapetin promo top up 140 diamond dan kalian bisa dapetin 17 diamond tambahan. Ini lumayan Tuh, mau banget top sih. up. Nah ini dia, aja. kemarin 70 diamond sekarang 140 diamond gitu ya. Jadi langsung aja kalian top up sekarang, gak usah ragu-ragu. Tapi kalau kita perhatikan ada yang gak ragu-ragu, Dewa kali ini akan menutup jalan kawan-kawan dari MK pakai Z. Yang mana kalau kita lihat udah cukup kesulitan. Break dengan satu objek yang bakal coba untuk menjadi peluru ke arah satu keluar yang memang coba di pop up
oleh kawan-kawan dari RMK. Tapi masih zona pertama dan juga zona kedua belum terlalu sakit. MK masih bisa ambil keputusan untuk bermain memutar walaupun terlalu jauh. Sedangkan kalau kita perhatikan kawan-kawan dari Dewa kali ini yang sudah mulai mendapatkan 1 poin kill, gak boleh terlalu lama juga berada di luar zona mereka. Harus segera mengamankan posisi mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena bagaimanapun objektif akan mereka cari kali ini. Tapi kelihatan dari seorang Dimas di sana bakal coba ditatakin habis-habisan. But it's okay. Dari seorang Dimas masih memiliki glue dan masih bisa untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Sedangkan Dewa yang bakal coba masuk lewat area Mothos sebenarnya sudah dinantikan, sudah ditunggu oleh kawan-kawan lainnya. Zona selanjutnya berada di patahan pegunungan nih. Aduh, ini bakal jadi PR juga nih. Tapi kita masih belum melihat tim-tim lainnya. Dari tadi 11 tim juga masih belum berkurang. Tapi nampaknya udah ada yang bertemu. CSGO Boba kali ini akan berhadapan dengan kawan-kawan dari area Elite 9. Satu temparan granat juga masih belum melalui sasaran. Mantet di sana bakal coba menggunakan satu isi granat yang cukup bagus. Masuk ke Watchtower. Harus memaksa turun kawan-kawan dari Elite 9. Lemparan granat lagi dan ternyata terumbang ambing kawan-kawan dari area Elite 9 kali ini. Yang mana satu persatu bakal coba di-pick up terlebih dahulu, tapi Mantet udah mulai terjatuh. Setup keluar bakal coba dilakukan. Dan Elite 9 harus tumbang di posisi ke-11. Wow, benar-benar sulit banget bagi Elite 9 untuk bergerak dan mantap banget pergerakan dari SES sendiri, terutama dari CSGO Boba. Tapi kita akan beralih karena pertarungan belum selesai sampai situ aja. Dari Dragon Phoenix bersama dengan MBR akhirnya sudah mulai saling menyerang satu sama lainnya. Dari kehilangan satu membernya yaitu Seengkot, tapi gak jadi masalah karena Val keluar dan akan menyusul sepertinya. Pio gagal sekarang, setengah HP-nya hilang. Ada di sana, sedangkan dari MBR sendiri powernya benar-benar lagi kuat banget. Valdonya di knockdown, gak apa-apa lagi nunggu diselamatin. Tapi Kimzi-nya coba revive kembali dan akhirnya coba memantau area sekitar, memantau dulu di jendelanya dan terlihat jelas bahwa dua member dari Dranix itu sudah revive kembali dan Pio akan coba revive kembali. Health point-nya masuk ke dalam rumah. Susana agak-agak sekarang already di dalam glue. Ini akan sulit bagi Dranix karena mereka harus terpaksa membuang banyak sekali resource glue wall-nya. Tapi MBR tanpa lelah didobrak terus dan akhirnya double barrel. Seorang Valdo berhasil membuat Dragon Phoenix tidak berdaya di lobby di posisi ke-10. Tidak berdaya, Dranix yang baru saja coba menumbangkan satu tim justru harus menghilang di tangan MBR kali ini. Ini gak bagus sebenarnya untuk Dranix, tapi gak masalah sama sekali karena memang pertarungan juga masih berlanjut kali ini di mana CSGO Boba masih coba digempur oleh kawan-kawan Jarsi, yang mana Jarsi kali ini bakal coba mengintai beberapa anggota. Bahkan kalau kita perhatikan dari seorang Siro bakal coba berduel di area bawah. Ternyata aim dari anak-anak MK cukup mengerikan juga sehingga dari seorang Siro pun harus coba tarik knockdown. Gak masalah, masih bisa dibangunin terlebih dahulu. Ini dia cinta segitiga di antara keduanya ya guys ya, karena memang kalau kita perhatikan dari MK juga bisa untuk menghajar siapapun yang berada di depannya, tapi posisi mereka juga terjepit karena memang terkejar zona. Gak bagus pastinya. Hujan turun dari seorang JJ bakal coba dibuka dan terus-menerus memberikan tekanan terhadap kawan-kawan dari era MKZ kali ini, di mana Fakar sudah menjadi orang dengan garda terdepan juga. Lemparan satu granat masih bisa dialing-alingin dengan satu keluar juga yang bakal coba di pop up, namun nampaknya dari seorang Fakar kehabisan resource dan harus kandas kali ini. Sayang sekali. Bahkan kalau kita perhatikan pun dari seorang Dimas akan menjadi target selanjutnya. Langsung coba dihujani lagi dan lagi dengan seorang ZZ dan satu rekannya. Kali ini tiada henti. CSGO Boba benar-benar panas dan juga galak. Tapi di sisi kejauhan bakal ada seorang Justin juga dengan penggunaan satu beretanya kali ini. Coba untuk memukul mundur kawan-kawan dari RMK dan benar terjatuh lagi. Ya ampun, habis bangun jatuh langsung ke end. MK pakai Z harus puas di posisi ke-9. Sulit banget untuk MK pakai Z untuk bergerak ke arah lainnya karena scope dari tim CSGO Boba benar-benar memantau setiap kepala milik MK pakai Z sehingga mereka pun tidak berdaya sama sekali. Dan no counter pun sama untuk di ronde pertama kali ini. No counter yang biasanya mengcounter semua tim, kali ini mereka yang di counter balik dan sekarang permainan dipegang penuh kendalinya oleh CSGO Boba dan mereka sudah masuk ke dalam circle berikutnya sembari melihat di depan ada potensi kill yang bisa mereka raih kembali, dan itu adalah GRC terkurung di dalam satu tayo, agak-agak sedikit kesulitan. Nah, satu granat dari ZZ berhasil knockdown dua orang sekaligus. Ini akan menjadi finishing yang bagus bagi CSGO Boba. Tinggal menunggu momentum saja bagi mereka karena hanya misal seorang Surya yang bertunggu di dalam satu tayo lainnya tidak terdeteksi oleh tim CSGO Boba. MBR Epsilon di sisi lain harus posisi ke-6, 5 tim dengan 17 orang yang masih hidup. Agak-agak sedikit kesulitan lagi dan lagi dari arah GRC. Hand cannon yang dimiliki oleh Siro cukup merepotkan dan pada akhirnya pelontar disusul dengan granat tidak sanggup membuat GRC bertahan lebih lama lagi. Gak sanggup, tapi ini dia Aura
Ubed yang mana kalau kita perhatikan Ubed harus kandas tapi nggak berhasil terkonfirm juga sama seorang Amek kali ini. Yang mana kalau kita perhatikan Amek satu jump shotnya terus jangan dikontrol sama seorang Fairs, tapi masih ada seorang Ajik juga langsung coba ngebantai satu anggota dari Dewa, masih coba dibangkitkan dari seorang Amek karena memang dari arah zona sudah mulai memakan cukup sakit. Hati-hati Galang di garis terdepan menerus kandas secara instan karena memang tanpa adanya cover membuat dari seorang Galang menerima peluru dari berbagai arah. Ini jelas gak bagus, tapi Dewa lebih gak bagus karena terus sisa seorang Virus sendirian. Yang mana kalau kita perhatikan Virus 1 lawan 3, apa yang bakal coba dilakukan kali ini dari seorang Anek juga udah mulai terlihat tapi gak mau keluar sama sekali dari seorang Virus coba untuk menahan nafas supaya tidak terdeteksi dan Virus tidak terdeteksi, tapi Dewa United harus rata di tangan seorang Amek kali ini dan Ameknya juga bakal coba menerima damage dari Rans yang terus menghujani peluru. Amek harus mundur berlari tanpa adanya keluar. Ya ampun, bakal nunduk dulu karena memang coba untuk menghindari peluru gak ada cara lain. Sedangkan dari seorang Ajik bakal coba menjadi pengalih perhatian untuk kawan-kawan Rans kali ini. Dan Ameknya udah mulai terbaca, meng-bye-bye sudah, gak dapat posisi yang enak. Rans dapat posisi yang nyaman dari seorang Ajik bakal coba terbantai. Bahkan kalau kita perhatikan satu orang terakhir Kenzi, kamu gak bakal bisa lari karena udah ada pengejaran yang all in dilakukan oleh Rans. Dan sekarang kita akan melihat di mana 4 lawan 3 Rans dan juga Sesko Boba langsung coba menghujani area bawah. Gak ada keluar yang cukup banyak dari seorang Rans kali ini. Mau gak mau harus mendekat setiap lawannya bakal coba diajar. Lemparan granat berhasil menemukan satu di mana seorang Justin pun harus kandas di sana. Si Ro gak bakal bisa bertahan. ZZ menjadi orang terakhir kali ini yang nampaknya menjadi harapan dari Zaz dan tidak akan bisa mendapatkan apapun karena memang berada di area low ground. Lemparan dari granat ini dari Sesko Boba. Berhasil